Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan bagaimana kabar saudara beberapa hari ini? Kita tidak bersama-sama dalam Pray From Home karena kita lebih mempersiapkan khusus untuk ibadah Natal. Dan bagi Anda yang mau mengikuti ibadah Natal bersama kami, ada di YouTube channel kami, ya. Anda bisa mencari di YouTube channel kami. Anda bisa ikut ibadah Natal kami beberapa hari yang lalu. Dan mari kita siapkan hari ini, malam ini untuk firman Tuhan, hari depan penuh harapan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, dalam Pray From Home malam ini, kami mempersiapkan diri kami, menyediakan telinga kami, menyediakan hati kami untuk belajar dari firman-Mu, mempersiapkan diri mulai sekarang untuk menyambut rencana-rencana Tuhan di hari-hari mendatang. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin, sehingga kami dapat memegang janji-Mu dan melakukan janji-Mu. Kami percaya bersama dengan-Mu kami akan melewati hari-hari yang serasa berat ini, dan kami akan menapaki tahun baru dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sharing tentang hari depan penuh harapan. Bagi orang percaya, hari depannya adalah hari depan yang penuh harapan. Bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, hari depannya adalah hari depan yang penuh harapan. Saya kutip dari Yeremia 29, mulai ayat 11. Ya, kita akan baca karena banyak orang hanya mengutip dari Yeremia 29 ayat 11 atau Yeremia 29 ayat yang ke-7. Boleh saya baca ayat yang ke-7 dulu supaya kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat di mana membicarakan umat Israel di tengah-tengah masa pembuangan. Perhatikan baik-baik, ketika dibuang itu tidak enak. Ya, ketika dibuang itu tidak enak. Dan ini merupakan sebuah akibat dari ketegar-tengkukan dari orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, saya baca dulu ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota, desa, negeri di mana Anda diutus Tuhan. Ya, kalau hari ini kita berkata diutus Tuhan, bukan dibuang Tuhan. Ya, dan berdoalah untuk kota itu, desa itu, negeri itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota, desa, negeri itu adalah kesejahteraanmu. Jadi di mana kita berada, dan kita sebagai perwakilan kerajaan Kristus, duta besar kerajaan Kristus di muka bumi, kita mengusahakan supaya negeri di mana kita berada, kota di mana kita berada, desa di mana kita berada, sejahtera, aman, tertib. Karena kita diutus Tuhan menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembawa keonaran. Nah, kita langsung loncat ke ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa baca Yeremia 29 secara menyeluruh supaya lebih tahu tentang sejarah, tentang keberadaan orang Israel dalam masa pembuangan yang sekitar 70 tahun. Ya. Nah, ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab Tuhan sangat tahu, sangat mengerti, bukan hanya satu rancangan, tapi rancangan-rancangan apa yang ada pada diri kita. Tuhan sudah menyediakan rencana-rencana yang terbaik buat diri kita. Yaitu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, peace, dan bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera, shalom, artinya peace. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita.
Jadi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi yang kurang baik, kita cepat introspeksi diri. Mungkin kita nggak taat kepada Tuhan, mungkin kita ini salah melangkah, tapi ingat baik-baik. Apabila kita jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Apabila kita terpleset, tidak dibiarkan terjatuh. Tuhan tolong kita, Tuhan peduli kita, Tuhan sayang kita. Dan ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Waktu kita berdoa, Tuhan mendengarkan kita. Memang Tuhan mendengar. Tapi apakah Tuhan menjawab? Nah, itu persoalannya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Carilah Tuhan, maka saudara akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Mari, di tahun 2020 ini, di akhir tahun 2020 ini, memasuki 2021, makin melekat erat dengan Tuhan, makin rajin bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya dan istri hari ini berdoa satu hal, cepat Tuhan jawab. Cepat sekali Tuhan jawab dan kami semakin yakin bahwa Tuhan kita bukan saja Tuhan yang mendengar, tetapi Tuhan yang sanggup menjawab tepat waktu. Ya, jadi ketika kami menghadapi sesuatu hal, kami mau belajar berdoa. Tidak tegang, tidak panik, dan belajar menenangkan diri, dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu memberi solusi yang terbaik buat kita. Kemudian dikatakan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Hari ini, di mana saudara berada, semasa pandemi COVID-19, Anda mungkin terpuruk, mungkin Anda mengalami PHK, mungkin Anda mengalami sesuatu hal yang tidak Anda harapkan, tetapi janji Tuhan adalah, aku akan memulihkan keadaanmu. Kemudian, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Artinya kalau sekarang bukan dicerai-beraikan tapi diutus Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara yang biasanya Desember nyanyi I'm dreaming of a white Christmas, ya. Ada yang pergi ke tempat di mana bisa melihat salju. Hari-hari ini ya, nggak bisa lihat salju. Kemudian ada yang mudik, nggak bisa mudik. Daripada di karantina 14 hari, lebih baik nggak mudik. Ya. Dan staycation, bukan vacation, tapi staycation. Bepergian tapi hanya di sekitar tempat kita, tidak pergi jauh-jauh. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji mengumpulkan kita. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan anak kita, dengan menantu kita, dalam kondisi yang terbaik. Dan dikatakan, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kuutus. Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Tuhan akan mengumpulkan, mengembalikan, dan memulihkan. Kekasih Tuhan, hari depan yang penuh harapan itu bukan omong kosong, bukan harapan semu, tetapi janji Tuhan yang ya dan amin. Saya akan ambil dari ayat firman Tuhan yang lain. Dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Milikilah hati yang penuh kasih dan damai, penuh shalom, dan lihatlah, orang yang hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, dia akan menebarkan kasih dan damai sejahtera dimanapun dia berada. Dan akan ada masa depan yang gilang gemilang, cerah cemerlang buat setiap orang yang membawa damai kemanapun dia berada. Perkataan kita bukan perkataan gosip.
Perkataan kita bukan perkataan negatif. Perkataan kita bukan perkataan menjatuhkan orang lain. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun orang lain, mendukung orang lain, mendorong orang lain, menguatkan orang lain, membangun orang lain. Dan lihatlah, biarlah perkataan kita bukan menyakitkan tetapi menyembuhkan orang lain, memulihkan orang lain. Perhatikan baik-baik, kalau kita punya hubungan yang penuh dengan damai sejahtera dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan terrefleksi, tercermin lewat hubungan kita dengan sesama. Dalam kehidupan saya rindu membangun hubungan bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Artinya, bukan mengambil keuntungan dari orang lain, tapi bagaimana saya bisa memberi keuntungan buat orang lain. Nah, kekasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, saya ambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Janji Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan akan melihat better future, akan melihat masa depan yang lebih baik. Hari ini di tahun 2020 ada banyak peristiwa yang terjadi dan yang harus kita hadapi. Dan saya berdoa, saya rindu saudara dapat melewati tahun 2020 dan memasuki 2021 dengan sudut pandang yang baru. Dengan pola pikir yang baru, dengan perkataan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan daya juang, daya kerja, daya pelayanan yang baru. Kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, mengembangkannya, dan membuat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita makin berbuah dan makin berdampak buat orang lain. Dan terutama kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Maukah saudara melihat bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan? Perhatikan baik-baik, apa yang kita pernah tabur, suatu hari akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan kalau kita menabur kebenaran, kita akan menikmati kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat semua kekasih Tuhan, baik yang ada di Jajak, yang ada di Banyuwangi, maupun yang ada di Pulau Jawa dan di berbagai pulau di negeri Indonesia, bahkan saudara-saudariku yang ada di Malaysia, yang ada di negara-negara ASEAN, di Singapura, bahkan yang ada di berbagai benua lain. Kami berdoa ya Tuhan, malam ini kami menyatukan hati, kami berdoa, biarlah yang sakit mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat Ama Maria yang sudah mengalami progres kemajuan yang luar biasa di Singapura. Kami berdoa, biarlah berkat tahun baru bisa keluar dari rumah sakit dan bisa berkumpul dengan keluarganya yang tinggal di sana. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Pak Daud yang ada di Surabaya, biarlah penyakit diabetesnya disembuhkan oleh Tuhan dan penglihatannya dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak, mengalami kesembuhan dari stroke, mengalami pemulihan, dan persiapan untuk acara mantunya tahun depan. Biarlah semua Tuhan buka jalan buat Pak Slamet dan Cilui. Kami berdoa ya Tuhan, buat kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami masalah kesehatan, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan pilu Yesus menjamah kehidupan mereka, baik yang lemah fisiknya, lemah jiwanya, Tuhan memberikan kesegaran dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami minta hikmat-Mu turun buat kami semua yang setiap hari bekerja sebagai pemimpin di perusahaan, pemimpin toko, pemimpin apotek, dan pemimpin di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Demikian pula para karyawan yang bekerja bersama dengan mereka. Kami berdoa, biarlah semua kekasih Tuhan yang setiap hari bekerja dengan penuh syukur, penuh sukacita, menjaga protokol kesehatan. Tuhan sudah memberkati dengan cara yang khusus, cara yang istimewa. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Dan biarlah berkat akhir tahun ini Tuhan nyatakan begitu luar biasa. Bahkan memasuki tahun yang baru, Tuhan memberikan extraordinary favor, extraordinary blessings. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa.
Berkat-Mu sempat membuat kami terpesona, namun kami sadar, berkat-Mu itu adalah bonus. Kami mau mencari Tuhan di atas segalanya. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang luar biasa itu satu demi satu digenapkan dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Dan di akhir tahun 2020 ini, kami belajar mengoreksi diri, belajar bercermin, sehingga kami merancangkan bersama dengan Tuhan apa yang harus kami kerjakan di tahun 2021 mendatang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, khususnya generasi Z, di mana mereka adalah masa depan buat bangsa ini. Dan khususnya di tempat kami berada, di tempat kita berada semua. Persiapkan generasi Z, karena mereka sungguh-sungguh adalah generasi yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan. Dan kami juga percaya generasi milenial yang hari-hari ini mereka bekerja, yang mereka melayani, mereka diberi kekuatan dan hikmat khusus. Terima kasih Tuhan, kami percaya the next generation ini, Tuhan percayakan buat kami, untuk kami layani, dan kami makin terbuka, kami makin melek teknologi, kami makin melek ekonomi, kami mulai makin terbuka dengan perubahan-perubahan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, perubahan yang terjadi membuat kami makin melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, wibawa-Mu, otoritas-Mu, kekuatan-Mu, dan penyertaan-Mu turun buat negeri Indonesia, sehingga negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dan khususnya menteri-menteri yang baru dan staf menteri yang baru dilantik, kami berdoa ya Tuhan, mereka bekerja dengan daya juang yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, TNI dan Polri bekerja sama bahu-membahu menjaga ketertiban keamanan negeri Indonesia, dan mereka melayani keamanan ketertiban Indonesia dengan sabar, dengan hikmat dari Tuhan. Dan biarlah negeri Indonesia dijauhkan dari chaos, dijauhkan dari pemberontakan, dijauhkan dari hal-hal anarki, dan kami percaya Indonesia makin bersih, makin aman, makin tertib, dan biarlah rencana vaksinasi COVID-19 di 2021 segera terlaksana di bulan Januari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para kekasih Tuhan semuanya, biarlah ketika kami menjalani malam ini dan menyongsong hari esok, kami mempersiapkan diri dan selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami percaya family time yang kami punya adalah family time yang berkenan kepadamu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan. God bless you.